Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Wulandari Febriana. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Simak baik-baik ya. Berikut adalah sekilas peta konsep yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia yang dibagi menjadi dua, ada perkembangan ejaan dan perkembangan bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Pada poin pertama, sumber bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa berhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Ternyata, hal ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada 1928. Lanjut, pada poin kedua mengenai peresmian nama bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Poin ketiga mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Sesuai ikrar Sumpah Pemuda ketiga, bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini ternyata tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 bab 15. Pada poin keempat, mengenai fungsi bahasa Indonesia. Pada bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas negara, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, hingga penyatu suku dan bangsa. Lalu, pada bahasa negara memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dunia pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, hingga alat pengembangan budaya dan iptek. Ya, tadi merupakan penjelasan saya mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Berikutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan ejaan. Perkembangan ejaan yang pertama dipelopori oleh Van Ophuijsen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Yang kedua adalah ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Yang berikutnya adalah EYD, ejaan yang disempurna. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Berikutnya ada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 hingga sekarang. Setelah ini saya akan menjelaskan beberapa ejaan menurut PUEBI. PUEBI yang akan saya bahas kali ini mengenai pemakaian huruf
penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ya, di peta konsep itu ada typo, harusnya pemakaian tanda baca. Oke, pertama, kita mengenal huruf abjad pada pemakaian huruf. Huruf abjad yang biasa kita kenal atau kita pakai ada 26 huruf dari huruf A hingga huruf Z. Dan di sini kita juga bisa melihat cara membaca huruf-huruf tersebut. Berikutnya, ada 5 huruf vokal meliputi A, E, I, O, U, di mana huruf E juga memiliki cara membaca dengan penekanan yang berbeda, seperti E pada nenek dan E pada sepi. Huruf diftong merupakan penggabungan huruf vokal. Menurut Bu Ebi ada 4 huruf diftong seperti pada gambar. Pada penulisan autodidak, biasanya dibaca dengan otodidak. Berikutnya ada 21 huruf konsonan dengan huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal akan diucapkan S, seperti tulisan begini akan dibaca dengan Savero. Lalu pada huruf Q biasanya dibaca dengan huruf K, seperti begini dibaca Kurota. Seperti huruf diftong, ternyata juga terdapat gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, NG, NY, dan SY, dan cara pemakaian dalam katanya bisa dilihat dalam gambar berikut. Berikutnya adalah huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Berikutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Lalu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, ataupun nama empat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan artikel, dan majalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak dalam posisi awal. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat atau sapaan. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Pemakaian huruf berikutnya adalah huruf miring yang berfungsi sebagai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Lalu huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang terakhir, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan huruf yang terakhir adalah ejaan cara penulisan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring.
Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata menurut Pu Ebi. Berikut adalah beberapa subbab yang akan dibahas pada penulisan kata. Untuk lebih lengkapnya, lebih baik teman-teman melihat melalui Pu Ebi Daring atau membeli buku Pu Ebi di toko buku. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang menurut orang-orang sedikit awam mengenai beberapa hal pada penulisan kata, seperti yang pertama adalah prinsip KPTS. Huruf vokal KPTS akan luluh jika mendapatkan awalan me atau pe. Berikut adalah beberapa catatan yang saya dapat melalui Instagram Fauzan Al-Rashid. Berikutnya adalah partikel lah, kah, pun, dan per. Partikel lah ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Partikel kah juga ditulis serangkai. Sementara partikel pun ditulis terpisah, namun ada beberapa keistimewaan yang mengharuskan untuk digabung. Selanjutnya, penulisan per yang memiliki arti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah. Selanjutnya ada imbuhan dengan kata bersuku kata tunggal. Berikut adalah beberapa rumus yang saya dapat dari Fauzan Al-Rashid juga. Lalu ada imbuhan ber atau be dan ter atau te yang memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai pemakaian tanda baca pada Pu Ebi. Berikut adalah beberapa subbab yang perlu diperhatikan ketika ingin menulis kalimat atau ingin menuliskan kata. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat contoh pada Pu Ebi Daring ataupun membeli buku Pu Ebi di toko buku. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.